satu yang sudah dicabut. Tadi memang secara perizinan akan tetap, walaupun kalau kita melihat mudah-mudahan kemarin di dalam rancangan peraturan tentang Pasyaskes itu bahwa untuk yang akan datang hanya minimal 50 tempat tidur. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini pemahaman tentang Pasyankes ya, ada FKTP PATERI dalam Undang Nomor 14 ini puskesmas. Ini walaupun puskesmas ini bisa sebagai pelayanan kesehatan berbasis komunitas atau PKM, tapi juga bisa dia melakukan kegiatan-kegiatan bersifat kuratif, kemudian rehabilitatif dan paliatif juga walaupun tidak disebutkan. Kemudian klinik pertama, mandiri jelas FKTP memberikan pelayanan PKP, FKT dan penunjang. Ya, ini yang kita bahas. Nah, ini beberapa yang perbedaan, nanti mungkin Dokter Beni akan lebih jelas lagi bahwa di sini ada istilah perujuk, fasilitas, bertanggung jawab ya, kalau di dalamnya tidak ada, sebelumnya tidak ada. Kemudian juga di dalam penyelenggaraan, kalau dulu berbasis tingkat pertama puskesmas, kemudian kedua SPC dan subspesialis. Nah ini tidak lagi, yang berbasis kompetensi tadi sudah dijelaskan sama dokter pelaku. Kemudian juga rujukan dulu timbal balik ya, secara timbal balik vertikal. Sekarang rujukan memperhatikan keselamatan pasiennya dalam merujuk, aksesibilitas, efisiensi, kondisi geografis dan sebagainya. Ini akan menjadi keputusan ke daerah mana. Nah itu nanti penting juga di dalam aplikasi yang ada di Kisrota itu harus menjelaskan bahwa antar rujukan itu harus bisa memberikan kesimpulan bahwa kemana harus merujuk dengan memperhatikan hal tersebut di atas ya. Kemudian kita lihat bahwa sistem ini memang timbal balik ya, pelimpahan tugas, tanggung jawab secara timbal balik. Kemudian berdasarkan medis kemampuan, mempertimbangkan aksesibilitas, jarak tempuh, tapi yang kedua adalah paling singkat ya, mempertimbangkan keselamatan pasien. Aktivitas ini di pasal 2. Kriteria rujukan nanti akan ditentukan oleh Menteri dalam bentuk KMK. Kita tunggu rujukannya apa, penyakit apa yang harus dirujuk. Memang itu mungkin nanti akan ada di dalam sistem rujukan, di mana mungkin alasannya. Nah kalau nanti alasannya tidak memenuhi, maka sistem rujukan itu perlu juga diperhatikan agar menjadi tujuan bahwa pelayanan terbaik itu terjadi. Kemudian rujukan itu harus meliputi keadaan untuk membutuhkan upaya diagnostik, terapi, atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di pasien perujuk. Kemudian bahwa kalau telah selesai ditangani pasien penerima, maka misalnya masih membutuhkan perawatan, maka diharuskan dengan rujuk dilakukan di Paskes yang pertama atau rujuk balik tadi. Nah ini kemampuan itu tadi bukan kemampuan daripada tenaga kesehatannya, daripada kemampuan daripada pasienkesnya tentang jenis pelayanan kesehatannya, kemampuan sumber daya kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatannya harus sama juga, seimbang. Kalau misalnya dilayani oleh dokter spesialis, maka dikatakan di dalam peraturan tersebut bahwa tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya juga harus mempunyai kompetensi yang setara. Kemudian sarana prasarana juga alasannya juga begini, kemampuan menjadi sarananya kurang, prasarana kurang, atau bisa juga karena sediaan farmasi, alat yang tidak ada, atau juga daya tampung fasilitas yang ini juga. Inilah alasan daripada pemberian rujukan tersebut. Tapi di pasal 6 disebutkan hal tersebut di atas itu dikecualikan pada kasus gawat darurat, KLB, bencana dan sebagainya. Nah, kalau jenisnya tadi bisa pelayanan medis, penunjang kita tidak mampu, medisnya mampu tapi penunjang boleh. Kemudian keperawatannya mungkin nggak bisa, obat-obatannya, kemudian pasienkes lain itu bisa melakukan rujukan. Tadi alasan yang bisa jadi rujukan. Kemudian syarat nametnya, nah ini penting, memiliki tingkat kompetensi dan kebutuhan kewenangan yang dibutuhkan untuk memberi jenis pelayanan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dirujuk harus mempunyai kompetensi tersebut. Makanya di dalam tadi ada aplikasi sistem aplikasi NAMET ya,
Nah, itu juga mempengaruhi, nanti harus betul-betul terintegrasi, terdata bahwa di pasienkes itu mempunyai tenaga medis, kesehatan, mempunyai kompetensi yang dirujuk itu. Nah, ini juga beberapa perbedaan rujukan. Nah, ada vertikal, horizontal, rujuk balik. Kalau sini hanya vertikal radikal saja, kemudian fokus pada pertama tapi lebih luas ya, kemudian persetujuan yang sama dilakukan setelah rujukan, jadi mencakup komplikasi, alasannya harus lengkap, ada komplikasinya tindakan dan perut. Ini sudah disampaikan tadi. Kemudian juga ini tata cara rujukan ya, jelas ya, saya lebih lanjut Nah, ini dirujukan vertikal, kemudian horizontal, rujuk balik. Vertikal dari perujuk ke pasien ke perujuk penerima memiliki tingkat kemampuan pelayanan, berarti ini kelas, kalau dulu namanya kelas ya. Kemudian kalau horizontal, kelas yang sama tapi dia mempunyai kompetensi yang tidak dimiliki tersebut. Nah, ini perujukan horizontal itu berpada kondisi ya. Horizontal misalnya bisa saja lakukan horizontal dengan alasan tenaga medis dan berhalangan sementara boleh, jadi nanti alasannya seperti itu. Sarana prasarana dan tidak bisa difungsikan bisa sebagai alasan. Tidak tersedianya sediaan farmasi sesuai jenis dan ketentuan, kemudian keterbatasan daya tampung. Ini salah satu bisa menjadi alasan untuk merujuk, karena di dalam sistem itu ditanyakan tentang alasan perujukan. Kemudian tentang rujuk balik juga ini disebutkan bahwa dalam hal rujukan horizontal tidak terdapat ya, maka dia langsung bisa merujuk vertikal ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia kan harus horizontal. Kalau kita melihat penjelasan ini, maka rujukan itu harus horizontal dulu. Kalau nanti horizontalnya ternyata tidak dapat dilakukan, maka baru dilakukan rujukan vertikal. Nanti mohon penjelasan dari Pak Sunarto, karena kalau kita membaca dari pasal seperti itu. Kemudian rujuk balik itu yang telah ditangani ya, kegawatan dan sebagainya, tapi bukan perawatan, maka harus dilanjutkan kepada fasilitas kesehatan yang lebih rendah kompetensinya. Jadi kompetensinya bukan pasienkesnya. Rujuk balik dilakukan bisa ke FKTL lebih rendah kompetensinya, atau bisa FKTL ke FKTP, misalnya rumah sakitnya sama tipenya, misalnya masih kita menggunakan kelas A, kelas B misalnya, tapi dia lebih rendah, bisa dirujuk ke sana. Kemudian ini pelayanan sistemnya ini yang harus dipahami, bahwa tata cara tadi yang pertama harus minimal 1 kriteria rujukan ya, dalam sisrut online ya, harus mendapat persetujuan. Nah, mendapat persetujuan ini jelas merupakan satu kewajiban daripada tenaga untuk memberikan minta persetujuan. Rumah sakit juga punya kewajiban dan harus dijelaskan selengkap seperti ini. Di dalam pemberitahuan ada diagnosis, indikasi, kemudian tindakan yang akan dilakukan, risiko komplikasi, alternatif ini, risiko apabila tidak dilakukan, proposal. Nah, jadi setelah dijalani maka dia harus menuju inform konsen untuk dirujuk. Nah, ini gambar tadi mungkin sudah dijelaskan oleh oleh Pak Sunarto, bahwa rujukan ini ada ini warna rujuk horizontal, berarti bisa seperti ini, bisa juga dia media, bisa antar media, kemudian utama dan sebagainya. Nah, ini juga seperti disebutkan tadi. Hambatannya ya, hambatan rujukan yang tidak dapat dilakukan, misalnya dijelaskan tidak dapat ditransportasi atau ditransportasikan atas alasan medis, misalnya kondisi tidak stabil, keterbatasan sumber daya untuk mengantar dan sebagainya, kondisi geografis, atau terjadi penolakan dari pasien, maka perujuk tidak bisa dilakukan atau dilakukan penuntutan terhadap hak untuk dirujuk ya. Jadi pelepasan hak, jadi perujuk dapat melakukan sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak aman dari segi tuntutan berikutnya. Nah, ini untuk untuk layanannya perujukan bisa
rawat jalan, darurat ini sudah jelas ya, melawan. Kemudian ini juga rujukan yang untuk rawat inap ya, juga dijelaskan bahwa itu, nah di sini kan disebutkan bahwa untuk melakukan rawat inap itu harus dilaksanakan, itu dilaksanakan telah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Jadi sudah boleh langsung dirujuk kalau diperiksa, dianalisis, bikin diagnostik, programnya sebagainya. Bahkan kalau sesuai dengan kemampuannya dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya tidak boleh. Kalau melanggar pasti akan melanggar. Kemudian bisa melakukan satu melalui poliklinik jalan, kemudian instalasi darurat. Ya, kemudian disebutkan di sini ya, dalam hal pelaksanaan fasilitas penerima rujukan tidak melakukan pemeriksaan penunjang ulang. Nah, ini jelas disebutkan di sini. Nanti kalau periksa ulang kan dia terbaca di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau EMRS-nya ya, Electronic Medical Record-nya, maka akan, kalau ini bisa menjadi pelanggaran nanti, kecuali pada pasien-pasien yang masih dibutuhkan. Di dalam dikecualikan dalam hal tersebut ya, apabila di PJP-nya menetapkan untuk menentukan diagnosis itu bisa ada alasan seperti tadi. Administrasi rujukan juga. Jadi sebelum melakukan rujukan, fasilitas perujuk itu harus melengkapi data administrasi, data pasien, melakukan komunikasi. Jadi harus berkomunikasi dengan penerima. Bagaimana cara tadi dari hasil dari survei yang dilakukan oleh Kemenkes tadi, masih golden rate-nya masih rendah ya, artinya 6 jam lebih baru dijawab. Kemudian harus membuat surat rujukan elektronik, memastikan pasien dalam kondisi stabil, siap dirujuk dan menggunakan alat transportasi sesuai kebutuhan, serta memastikan kebutuhan selama proses rujukan. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi sebelum ini harus betul-betul di checklist bahwa betul-betul siap ya. Kemudian dikecualikan pada rawat jalan memang tidak perlu komunikasi, dan itu harus disebutkan seluruh rujukan sebagai vaksin harus dilakukan secara online. Jadi karena harus, kalau bahasa hukumnya wajib. Nah, pelanggaran-pelanggaran tadi sanksi sudah jelas ya. Ini administrasi, nah, rujukan mengintegrasi dengan nasional. Kemudian, nah ini disebutkan ada pengecualian fasilitas yang tidak terdapat jaringan internet atau terdapat gangguan pada infrastruktur sistem elektronik sehingga tidak bisa menggunakan online, maka dapat dilakukan manual dengan surat yang bukan tetap ketentuan yang berlaku seperti tadi persyaratan dan sebagainya. Nah, ini perlu disebutkan juga tentang sistem informasi, pelaporan pencatatan, juga disebutkan tadi pendanaan. Nah, ini yang paling penting, pendanaan disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan sistem rujukan perorangan yang tadi menggunakan sistem daripada informasi dan peralatannya bisa dari sumber APBN, APBD atau sumber lain sesuai ketentuan berlaku. Nah, di sini kita harus tahu di mana ini, apakah nanti, karena ini kan bukan hanya pasien daripada pasien umum dan pasien BPJS. Kalau pasien umum tadi disebutkan tanpa mempertimbangkan biaya, jadi harus jadi pemerintah daerah, puskesmas atau FKTP, bagaimana caranya nanti kalau misalnya rujukan untuk orang yang bukan BPJS ya, yang berbayar, nah itu bagaimana dengan pergantian dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Ini pendanaan sudah. Nah, ini yang agak berbeda ya, dari ada sanksi administrasi. Yang pertama teguran tertulis dan atau kemudian penasihat. Juga pemantauan itu melalui hasil pencatatan dan pelaporan, jelas kan? Jadi nanti yang memantau orang dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, ya, daerah juga, dia akan melihat hasil pencatatan dan pelaporan. Kalau tidak sesuai, kemudian kinerja sistem terintegrasinya secara berkala, kepatuhan pasienkes dalam rujukannya akan dinilai. Maka kalau akan terjadi pelanggaran, maka akan bisa berakibatkan teguran tertulis, yang mungkin juga terjadi pencabutan akreditasi. Ini penutup, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ano. Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Sunarso. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
sebagai memantik diskusi, dan alhamdulillah tanggal 13 saya dikaruniai seorang putra yang ketujuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prof atas kelahiran putranya, dan juga terima kasih banyak pada Prof Abdul Halim karena atas telah hukum PMK 16 tahun 2024 keterkaitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait di dalamnya, serta penjelasan klasifikasi RS dan sistem rujukan dalam PMK tersebut. Kita lihat juga ada antusiasme yang sangat besar daripada audiens Porkom malam ini. Di chat, kolom chat kita lihat sudah banyak pertanyaan, sebagian sudah reply langsung oleh pembicara. Namun mohon kesabarannya karena kita masih akan lanjut pada pembicara terakhir kita pada malam ini, Dr. Beni Satria MKes, MHkes, SH, praktisi kesehatan yang akan membahas lebih dalam mengenai perbandingan PMK nomor 1 tahun 2012 dengan PMK nomor 16 tahun 2024 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan. Dr. Beni sudah standby sepertinya, silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Randika. Diskusi malam ini menarik karena kita membahas terkait sistem rujukan, dan yang dibahas pedomannya sama, aturannya sama, mungkin seperti akan ada tumpang tindih, tetapi mungkin hanya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sunarto. Terima kasih, dan juga Dr. Daniel, termasuk juga dari Dr. Halim tadi. Nah, tentu yang saya sampaikan sama seperti yang disampaikan Dr. Daniel, bahwa selain saya akademisi juga, dosen di Magister Fungsi dan Administrasi Rumah Sakit, kebetulan juga pengalaman yang lain, saya juga direktur rumah sakit dan juga direktur yang mengelola grup 4 rumah sakit dan 13 klinik. Nah, tentu pengalaman itu nanti akan kita share dengan rujukan apa yang ada di dalam ketentuan yang diatur dalam Permenkes 16 2024. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber yang lain, bahwa permasalahan kenapa perlu diubah sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Sebelumnya kita hanya punya satu Permenkes 001 2012. Nah, implementasi 2012, sekarang sudah 2024, berarti kita sudah menggunakan itu lebih kurang 12 tahun, bahwa permasalahan antrian pasien BPJS rawat jalan, termasuk juga jadwal praktek dan jadwal buka poli, termasuk ada pembatasan jumlah pasien, ini menjadi kendala masalah. Termasuk juga beberapa rumah sakit menolak pasien di rumah sakit, termasuk lambatnya pelayanan di IGD. Mungkin lambatnya ini karena ketersediaan kamar rawat inap yang penuh, atau mungkin alat kesehatan yang terbatas, ini juga menjadi kendala. Nah, kelas rumah sakit yang hari ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kelas A, B, C, dan D untuk rumah sakit umum, itu juga sudah tidak diakomodir di dalam Undang-Undang 17 dan PP 28. Tadi juga sudah disampaikan Dr. Sunarto, dan ternyata kelas ini juga tidak menggambarkan kompetensi dari rumah sakit ini, termasuk tidak ada penjelasan di dalam informasi di rumah sakit. Juga ada pembatasan pelayanan di masing-masing rumah sakit. Nah, ini yang kemudian disinyalir keterlambatan diagnosis dan peningkatan kematian tindakan, termasuk juga 49% angka kematian ibu hamil, keterlambatan merujuk ke 11 rumah sakit, ini menjadi satu permasalahan, sehingga Kementerian Kesehatan dalam hal ini Peraturan Menteri merevisi dan mencabut Permenkes 001 2012. Bahkan sebaran distribusi yang hari ini kita ketahui menumpuk di perkotaan, ini juga menjadi satu permasalahan, sehingga bagaimana rujukan itu tidak harus menumpuk ke kota, karena memang sebaran distribusi tenaga medis ini sampai hari ini masih menumpuk di perkotaan ya. Nah, termasuk proses rujukan yang lama, jarak tempuh, termasuk banyaknya rujukan itu ke rumah sakit tipe C. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Sunarto, karena jumlah rumah sakit C kita itu menurut data Kementerian Kesehatan itu berjumlah ada 1.610. Sementara rumah sakit kelas A itu hanya 65 rumah sakit, dan kelas B itu 441 rumah sakit. Nah, Undang-Undang 17 kita sudah ketahui ini berlaku sejak Agustus 2023. Terkait ketentuan mengenai sistem rujukan, itu sebenarnya sudah disebutkan di dalam pasal 39. Pasal 39 sudah menjelaskan bahwa
sistem rujukan pelayanan kesehatan ke depan sejak Agustus 2023 sudah ditetapkan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan berdasarkan kemampuan pelayanan setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Itu sudah disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang 17 yang sudah berlaku sejak Agustus 2023. Nah, sistem rujukan yang diatur dalam Undang-Undang 17 2023 pasal 39 itu akan terbagi menjadi vertikal ke atas, berarti yang lebih tinggi, horizontal yang sama, kemudian rujuk balik dikembalikan. Di mana sistem rujukan ini juga ditegaskan di dalam Undang-Undang 17 yang sudah berlaku, itu akan mendukung teknologi informasi komunikasi. Jadi akan menggunakan TI. Nah, ketentuan mengenai rujukan ini di dalam Undang-Undang 17 2023 pasal 39 amanahnya adalah bukan PP, tapi langsung membuat bahwa ketentuan mengenai sistem rujukan akan diatur dengan peraturan menteri. Artinya sejak Agustus 2023 menteri sudah membuat dan menerapkan, akhirnya keluarlah terbit Permenkes nomor 12 tahun 2024 atas amanah pasal 39 ayat 7 Undang-Undang 17 2023. Supaya teman-teman tahu juga dasar dikeluarkannya Permenkes 12, kok cerita kemampuan, kok cerita kebutuhan, itu sudah ada di dalam Undang-Undang 17 2023. Tidak hanya di dalam pasal 39. Kalau kita melihat PP, setelah undang-undang keluar, PP itu terbit nomor 28 2024. Pasal 83.3 junto pasal 842 khususnya untuk rumah sakit, ada kewajiban rumah sakit bahwa rumah sakit itu harus melaksanakan sistem rujukan. Nah, sistem rujukan ini juga sama bunyinya yang ada diatur di dalam pasal 39 tadi, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pelayanan rumah sakit dan juga berdasarkan kebutuhan medis pasien. Nah, di dalam melakukan sistem rujukan tadi di ayat 2 PP 833 di PP 28 pasal 833 junto 842 tadi, rumah sakit menggunakan sistem informasi terintegrasi dengan sistem informasi nasional SISRUTE. Itu yang tadi dijelaskan oleh Dr. Sunarto, akan ke depan seluruhnya akan menggunakan TI khususnya dalam SISRUTE. Ini kewajiban rumah sakit. Jadi ketentuan dasarnya ada di sana. Nah, sistem rujukan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Sunarto bahwa rumah sakit ke depan itu berdasarkan kemampuan layanan rumah sakit. Jadi kecenderungan tidak akan ada lagi A, B, C, dan D. Termasuk jumlah tempat tidur juga sudah tidak diatur di dalam Undang-Undang 17 dan PP 28, tidak diatur di dalam kedua regulasi tadi. Yang tadi Dr. Sunarto juga sudah menjelaskan tetap akan ada jumlah tempat tidur, tetapi hanya untuk kepentingan perizinan, bukan untuk kepentingan yang lain. Tetapi kemampuan rumah sakit akan berdasarkan kepada kompetensi. Tentu kompetensi ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi SDM, terutama dari sisi adanya dokter dan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan. Nah, di mana tingkat kompetensi tadi nanti akan diatur pelayanan spesialis, kemudian subspesialis. Artinya subspesialis itu masih memungkinkan ada, ya kalau kita sebut tipe D mungkin akan tetap ada di tipe D, tapi bukan tipe D, nanti ke depan regulasinya tidak akan ada lagi A, B, C, D, tetapi subspesialis akan bisa memungkinkan untuk ada di daerah sepanjang sarana prasarana mendukung, SDM-nya juga mendukung. Jadi kemampuan rumah sakit nanti akan ditentukan berdasarkan kompetensi. Tentu kompetensi ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi SDM. Nah, di dalam Permenkes 12 2024, tentu kita melihat bahwa sudah disebutkan tadi juga bahwa peraturan menteri ini memang dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Jadi diundangkan di Jakarta tanggal 12 November 2024. Artinya ini mulai berlaku sejak 12 November. Tetapi ya artinya dengan di pasal 31 ini di dalam pasal 30 dia mencabut Permenkes 001 2012 tentang sistem rujukan. Jadi kita tidak sejak 12 November sekarang 28 ya. Sekarang 24 November. Berarti sejak 12 November itu sudah berlaku Permenkes ini. Jadi kita tidak menggunakan lagi Permenkes 01 2012. Nah, saya juga sudah mencoba membuat ringkasan bagaimana memahami tentang sistem rujukan, karena di pertemuan ini tentu sangat singkat 20 menit yang disampaikan. Silakan teman-teman ini membaca ketentuan ini, termasuk juga lampiran yang ada di belakang. Nah, saya hanya ingin mempertegas di sini di pasal 29. Tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Daniel, hanya penegasan kepada teman-teman semua bahwa peraturan menteri ini walaupun sudah berlaku sejak 12 November, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, berarti primer dan lanjutan,
Jadi keduanya harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 1 tahun sejak ini diundangkan. Jadi ini sudah berlaku sejak 12 November dan harus menyesuaikan. Jadi penyesuaiannya sudah diketok sejak 12 November lalu. Maksud penyesuaiannya apa? Bahwa pasal 29 Permenkes 12 2024 ini memberikan waktu kepada fasilitas pelayanan primer dan lanjutan rumah sakit bahwa 1 tahun sejak diundangkan, yaitu sejak 12 November, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melakukan penyesuaian terhadap Permenkes 16 2024 ini. Nah, di mana ketentuannya, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas, itu harus melakukan penyesuaian. Jadi mulai malam ini kita berdiskusi, merupakan bentuk sosialisasi sebenarnya. Baik puskesmas, klinik, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pertama perubahan kebijakan internal. Jadi kalau direktur memiliki hospital bylaw, ubah hospital bylaw-nya. Karena ini sudah berlaku sejak 12 November. Termasuk ubah peraturan direktur tentang rujukan. Rujukan itu ada rujukan internal dan rujukan eksternal. Jadi perubahan kebijakan internal itu harus sudah mulai mengakomodir peraturan ini. Termasuk kebijakan kepada seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, klinik, puskesmas agar membenahi sarana prasarananya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Sunarto, SISDMK itu harus berubah. Mulai dari aspak juga harus sudah diubah. Kalau kita yang tadinya tidak punya MRI, sudah punya MRI, diubah. Kalau tadinya kita tidak punya dokter spesialis atau belum punya dokter subspesialis, maka kita ubah. Jadi pembenahan sarana prasarana termasuk juga perubahan kebijakan internal harus sudah mulai dilakukan. Nah, termasuk peningkatan kompetensi tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi kalau kita punya dokter bedah dan belum atau kita memiliki anggaran untuk menyekolahkan digestif contohnya, maka ini sudah mulai untuk melakukan peningkatan kompetensi baik itu tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Ini yang harus disesuaikan, ini yang harus dipahami oleh seluruh rumah sakit apa yang dimaksud dengan pasal 29 ini. Jadi pasal 29 memberikan ruang dan waktu lebih kurang 1 tahun, tapi saya pesimis karena 1 tahun itu untuk rumah sakit daerah, terutama puskesmas, itu tidak semudah yang swasta. Swasta pun akan lebih sulit dengan ketentuan yang sudah diatur, apalagi ke depan terkait pembenahan sarana prasarana. Kalau pemerintah benar menaikkan pajak 12%, ini tentu akan menambah kos rumah sakit lagi untuk membeli alat kesehatan. Termasuk bukan membeli alat kesehatan saja, termasuk bahan medis habis pakainya, termasuk kebutuhan air listriknya. Ini juga harus dipertimbangkan. Apakah ini akan menghambat kebijakan pemerintah, kebijakan 12% PPN itu, tentu ini akan sangat berpengaruh. Artinya, 1 tahun sejak ini diundangkan 12 November 2024 dan berlaku 12 November 2024, ini tentu akan sangat sulit dari sisi pengadaan barang dan jasa, khususnya teman-teman di pemerintahan, RSUD dan puskesmas, karena untuk menganggarkan, mengajukan anggaran, termasuk membuat KAK, kemudian juga implementasi atas ketentuan tadi, waktu 1 tahun menurut saya sangat-sangat sulit. Nah, kemudian ada sanksi. Bahwa maksud di dalam pasal 29 ini, paling lambat 1 tahun ini ternyata ada sanksi. Jadi ini mengandung unsur sanksi. Jadi sampai nanti 12 November 2025, seandainya nanti bulan depan adalah tanggal 12 November 2025, sementara kita belum juga melakukan penyesuaian, maka akan ada sanksi administratif. Tadi sanksi administratif juga sudah disampaikan oleh Dr. Halim. Jadi penting kepada seluruh, baik itu primer dan lanjutan, agar segera memulai proses penyesuaian ini, karena tenggat waktu 1 tahun itu sudah mulai berkurang 2 minggu. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Sunarto tadi. Ini memang mengutip dari diskusi dengan Kementerian Kesehatan bahwa ke depan kelas A, B, C, dan D lagi itu tidak akan diatur kembali, tetapi lebih fokus kepada kompetensi, di mana kompetensi ini mengatur tentang jenis pelayanan, termasuk jenis jumlah dan jenis tenaga medis, tenaga kesehatan, bangunan sarana prasarana, termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan, dan juga daya tampung tempat tidur. Ini juga diakomodir di dalam Permenkes 16 2024. Nah, kalau kita mengacu kepada PP 28, di dalam PP 28, kewajiban untuk melaksanakan sistem rujukan itu adalah kewajiban setiap pasienkes. Jadi kalau ada yang bertanya ini tidak untuk klinik, ya, termasuk klinik kecantikan, karena klinik kecantikan
Itu adalah termasuk salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun tidak ada literatur klinik kecantikan sebenarnya. Yang ada adalah klinik pratama dan klinik utama. Kemudian ada puskesmas, apotek, kemudian rumah sakit gitu ya. Ini wajib melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan. Nah, ada kewajiban terkait pencatatan pelaporan tadi yang disampaikan oleh Dr. Sunato. Jadi pasal 522 yang ini diakomodir di dalam Permenkes 16/2024, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, fasilitas pelayanan puskesmas. Nah, ini yang saya bingung adalah di pasal 552. Kenapa menyebut kembali puskesmas? Padahal puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Dan jejaring pelayanan kesehatan primer, termasuk masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, berarti yang praktek mandiri. Ini harus melakukan pencatatan dan pelaporan lewat sistem informasi dan integrasi. Itu amanah pasal 522 PP 28. Nah, di dalam pasal 520 PP 28, ini dasar hukumnya, jadi setelah undang-undang PP baru permen. Di dalam PP, yang tadi juga sudah diakomodir dalam undang-undang 17, di dalam PP pasal 520, sama, struktur sistem rujukan itu adalah vertikal, horizontal, dan rujuk balik. Di mana penjelasannya juga sama. Sistem rujukan secara vertikal itu adalah yang punya kemampuan lebih tinggi. Sistem secara horizontal itu adalah pelayanan rujukan yang sama tingkatannya, tapi dia punya jenis kompetensi tertentu. Bisa kalau hari ini kita bilang CC gitu ya, tetapi yang C ini punya subspesialis digestif, kita C-nya tidak gitu ya. Kemudian mengatur tentang definisi rujuk balik. Jadi rujuk balik ini adalah pasien yang sudah selesai ditangani di penerima rujukan, tapi dia masih butuh pelayanan lanjutan, maka dia dirujuk balik. Nah, tentu ini model yang tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Dr. Sunato, saya lewatkan saja. Nah, mengenai struktur jejaring yang terdiri dari vertikal, horizontal, dan rujuk balik, ini juga diatur di dalam pasal 800 PP 28 2004 ya. Sebagai pengetahuan, PP 28 2024 ini berisi 1172 pasal. Jadi ini pasal yang ke-800. Nah, mengenai perbedaan dengan Permenkes 01 2012, ada rujukannya berbeda. Kalau dulu ditentukan berdasarkan kriteria A, B, C, dan D, ini berdasarkan 5 ketentuan. Jadi yang pertama bisa karena kebutuhan medis pasiennya. Jadi kebutuhan medis pasien itu harus melihat keadaan pasiennya, apakah dia butuh upaya diagnostik, apakah pemeriksaan CT scan, ronsen, contohnya trauma kepala tidak bisa dengan ronsen saja, tetapi membutuhkan pelayanan CT scan atau MRI. Maka kebutuhan medis ini berupa upaya diagnostik, terapi, ataupun tindakan. Yang ini tidak bisa dilakukan di tempat kita, baik itu primer ataupun sekunder. Nah, kemampuan pelayanan di setiap fasilitas pelayanan tadi, ini berdasar kepada jenis pelayanan. Jadi kita rumah sakit, kalau hari ini sedang memimpin rumah sakit, harus jelas jenis pelayanan kesehatannya. Harus mempunyai pemetaan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kita miliki hari ini. Termasuk sarana prasarana yang kita miliki hari ini, serta ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Terkadang obat-obatan dan alat kesehatan tidak dengan jumlah terbatas hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit, sehingga rujukan kemampuan tadi itu bisa didasarkan akibat karena faktor ketersediaan farmasi dan daya tampung. Ini penting, poin terkait rujukan ini nanti wajib tertulis di dalam surat rujukan. Karena kemungkinan kalau ini tidak tertulis secara jelas alasan, karena di dalam rujukan yang dilakukan secara online wajib mencantumkan alasan. Jadi kalau alasannya merujuk karena ketersediaan farmasi, jelaskan di situ. Karena kalau satu pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan, BPJS akan menggunakan pasal itu. Ini tidak akan ditanggung. Nah, kemudian yang ketiga, rujukan itu berdasarkan aksesibilitas, bisa jarak tempuh, waktu tempuh. Jadi harus mempertimbangkan jarak tempuh, waktu tempuh. Termasuk harus mempertimbangkan pelayanan yang berkualitas, dan ini tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya. Maksudnya seperti apa? Terkadang di rumah sakit tipe C mampu melakukan itu, SDM-nya ada, sarana prasarananya ada, farmasinya juga ada. Tetapi karena klaimnya tidak menutup, artinya boncos atau rugi, maka dia merujuk ke rumah sakit tipe B. Nah, ini yang dilarang di dalam ketentuan rujukan. Jadi tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya tadi, gitu ya. Termasuk tindakan biaya, mohon maaf, contohnya
akreta misalnya. Jadi seksiosesaria dengan perlengketan dan mengalami akreta itu sangat sebenarnya itu sangat tidak memungkinkan untuk dirujuk dengan alasan pertimbangan biaya kalau memang itu dari sisi SDM kemudian sarana prasarana mampu dilakukan. Tapi kalau memang tidak mampu dilakukan karena memang tenaga medisnya tidak ada, karena memang pelayanannya jenis pelayanan tidak tersedia, sarananya juga tidak termasuk tidak tersedia, dan juga keterbatasan farmasi, itu boleh dilakukan. Nah, poin penting adalah di dalam penentuan rujukan pelayanan ini harus dilakukan oleh tenaga medis sebagai DPCP. Jadi penentuan rujukan bukan ditentukan oleh manajemen rumah sakit. Ini banyak beberapa rumah sakit, direktur rumah sakit atau kepala pelayanan medis yang menentukan ini dirujuk. Ya mungkin dengan pertimbangan biaya tadi. Karena mungkin khawatir rugi rumah sakitnya, maka ini di dalam ketentuan Permenkes 16/2024 pasal 2 bahwa penentuan itu harus dilakukan oleh DPCP. Jadi DPCP lah yang menentukan bahwa ini dirujuk, bukan manajemen, bukan kepala pelayanan medis, juga bukan staf medis lainnya. Nah, kalau tidak ada tenaga medis, mungkin ini yang dimaksud tidak ada tenaga medis adalah di puskesmas atau klinik yang di daerah. Maka penentuan rujukan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik bidan, perawat, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Tapi kembali lagi, penentuan ini harus dilakukan oleh DPCP. Nah, jenis rujukan tadi sudah dijelaskan di dalam pasal 39, kemudian di dalam PP, termasuk juga di dalam ketentuan yang diatur bahwa rujukan itu bisa vertikal, horizontal, dan juga rujuk balik. Nah, terkait rujukan vertikal, kita mungkin sudah paham bahwa ini adalah yang lebih tinggi dari sisi kemampuan pelayanannya. Nah, untuk yang horizontal ini bisa dilakukan pada kondisi tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara. Contoh, kalau dokternya pergi haji, atau dokternya mungkin umroh gitu ya, atau mungkin juga perawat dan dokternya umroh, maka bisa dilakukan pelayanan rujukan horizontal kalau tenaga medis dan tenaga kesehatannya berhalangan sementara. Nah, termasuk juga bisa dilakukan kalau sarana prasarana alat kesehatannya sedang tidak didapat difungsikan, contoh sedang dikalibrasi atau sedang rusak, perlu dilakukan maintenance, maka ini boleh dilakukan rujukan horizontal. Alasan inilah yang harus tertera di dalam dokumen surat rujukan, termasuk kalau tidak tersedia sediaan farmasi tadi, termasuk juga kalau keterbatasan daya tampung. Contoh kelas 1 penuh, di atas kelas 1 juga penuh, di bawah kelas 1 juga penuh, maka keterbatasan daya tampung ini bisa menjadi dasar rujukan horizontal. Termasuk rujuk balik. Jadi rujuk balik tadi yang diatur bahwa ini sudah menerima pelayanan. Nah, khusus mengenai rujuk balik ini adalah rujukan yang sudah selesai pasiennya ditangani, tapi dia masih butuh perawatan lanjutan. Nah, rujuk balik ini bisa dilakukan untuk tingkat lanjut yang lebih rendah kompetensinya, termasuk juga tingkat lanjut ke tingkat lanjut pertama, puskesmas atau klinik. Nah, khusus untuk rujuk balik, Menteri juga sudah menerbitkan Kepmenkes 1645 tahun 2024 tentang rujuk balik penyakit kronis ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi, kriteria rujuk balik yang mengacu pada keadaan pasien yang sudah ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan, maka kriteria rujuk balik ini nanti ditetapkan oleh Menteri, dan Menteri sudah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1645/2024. Nanti mohon dibaca terkait kriteria dan ketentuan rujuk balik seperti apa. Karena ini sudah diatur di dalam Kemenkes 1645/2024 ya. Agar paham terkait apa yang dimaksud dengan rujuk balik, ketentuannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, karena ini mengakomodir beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Permenkes 16/2024. Nah, ini penting terkait persetujuan. Jadi untuk dapat dirujuknya seorang pasien, maka ini harus dilakukan secara online. Tadi Dr. Sunarto juga sudah sampaikan penjelasan pasal 12 bahwa rujukan terintegrasi ini harus dilakukan secara online. Nah, kalau memang rujukan itu tidak dapat dilakukan secara online, maka ini harus dibuat secara manual. Tetapi kondisi seperti ini harus dijelaskan. Nah, rujukan perorangan ini harus mendapatkan persetujuan secara lisan atau tertulis atau dari orang yang mewakili. Contohnya pasien dengan tidak sadar, tentu harus ada orang yang mewakili. Nah, setidaknya di dalam pasal 12-4 Permenkes 16/2024, penjelasan itu harus paling sedikit
Dia harus menjelaskan diagnosanya apa, indikasinya apa, tindakan pelayanan yang dilakukan tujuannya apa, bahkan resiko komplikasi yang mungkin terjadi apa kalau dirujuk atau tidak dirujuk, alternatif lain dan risikonya apa, apakah tidak ada alternatif lain, termasuk kalau tindakan rujukan tadi, baik rujukan pemeriksaan ataupun rujukan tindakan itu tidak dilakukan, risikonya apa. Bahkan prognosisnya ini juga harus dijelaskan, termasuk juga dengan cara apa dia dirujuk, transportasi rujukannya seperti apa. Inilah yang paling sedikit harus dijelaskan kepada pasien atau yang mewakili. Jadi paling sedikit itu bermakna tidak boleh kurang, lebih boleh. Nah, rujukan pelayanan kesehatan itu bisa rawat jalan, rawat darurat. Nah, tentu rawat jalan, rawat darurat atau rawat inap. Nah, untuk pasien yang rawat jalan, tentu kondisi-kondisi penanganan yang butuh segera dan rutin itu diatur jenis rujukan pelayanannya. Nah, mengenai rujukan fasilitas pelayanan kesehatan ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Halim, bahwa rujukan yang tidak boleh dilakukan adalah dalam hal rujukan pasien pelayanan kesehatan perorangan ini tidak dilakukan kalau memang tidak bisa ditransportasikan. Jadi kalau kondisi pasiennya tidak bisa dirujuk, tidak bisa ditransportasikan dengan alasan kondisi medisnya atau dengan alasan keterbatasan SDM-nya, mungkin alatnya ada tetapi perawat yang mengantarnya itu tidak ada kan, keterbatasan banyaknya pasien contohnya, atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan, perjalanan yang tidak memungkinkan dari gunung atau mungkin menyeberang pulau karena kita kepulauan tidak memungkinkan, atau kondisi yang kedua tidak kita rujuk karena alasan pasiennya menolak atau pasien keluarga menolak. Maka kalau kondisi seperti ini, pasal 13 Permenkes 16 2024 membuat ketentuan, maka boleh fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk melakukan perawatannya lanjutan sesuai dengan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan itu. Jadi boleh dilakukan rujukan, tetapi tentu ini wajib tertulis dalam dokumen rekam medis. Nah, untuk penerima rujukan ini ada larangan tidak boleh melakukan pemeriksaan penunjang ulang. Jadi di dalam melakukan dan di dalam pelaksanaan rujukan, maka fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan tidak melakukan pemeriksaan ulang. Nah, ini tentu perlu didiskusikan kembali. Seandainya pemeriksaan penunjang tadi, mohon maaf, mungkin fotonya kabur atau mungkin hasil laboratoriumnya ingin dipastikan kembali, ini sebenarnya dilarang. Larangan itu ditulis di dalam pasal 14 angka 6 Permenkes 16 2024 bahwa fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan itu tidak boleh melakukan pemeriksaan penunjang ulang terhadap pasien kecuali yang memang ini kondisi medisnya membutuhkan. Nah, pengecualian ini untuk fasilitas pelayanan penerima rujukan terhadap pemeriksaan penunjangan tertentu ini tentu nanti akan dilakukan oleh DPJP, dan tentu penegakan diagnosa yang tadi memang kalau ini dibutuhkan pemeriksaan penunjang tambahan, maka pemeriksaan tambahan ini harus ditentukan oleh DPJP. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melakukan rujukan, yang akan melakukan rujukan. Jadi sebelum melakukan rujukan, maka fasilitas pelayanan rujukan itu harus pertama melengkapi data administrasi, data rekam medisnya dulu, melakukan komunikasinya ke pasienkes penerima rujukan, kecuali rawat jalan, termasuk membuat surat rujukan secara elektronik. Jadi elektronik dia, ya. Walaupun definisi surat rujukan itu bisa bentuknya dokumen fisik atau elektronik. Termasuk memastikan pasien yang akan dirujuk itu kondisinya stabil, siap untuk dirujuk dan menggunakan transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Maksud transportasi sesuai dengan kebutuhannya ini mungkin menggunakan jasa pelayanan evakuasi, boleh. Jadi ada ambulans-ambulans di luar sana yang mungkin bisa membantu untuk menggunakan jalur evakuasi tadi. Termasuk fasilitas perujuk ini harus menjamin dan memastikan kebutuhan medis pasien selama rujukan, termasuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi stabil selama pengantaran sampai diterima oleh pasienkes penerima rujukan. Jadi ya mohon maaf, jangan merujuk pasien yang memang kondisinya tidak stabil, yang kemudian tidak didampingi, bahkan berdampak kepada keselamatan pasien tadi. Nah, mengenai surat rujukan elektronik yang tadi disinggung oleh Dr. Sunarto, harus jelas identitas pasiennya, harus jelas identitas pasienkes penerimanya, rumah sakit rujukannya siapa yang menerima, harus jelas. Identitas unit layanan di rumah sakit atau pasienkes penerima rujukannya harus jelas, termasuk rekam medis yang sesuai dengan ketentuan.
Jadi rekam medis yang sesuai dengan ketentuan, teman-teman harus membaca dan mempelajari Permenkes 24 2022 tentang rekam medis, termasuk isinya minimal itu apa. Dan yang tadi saya sampaikan, surat rujukan elektronik paling sedikit harus ada alasan rujukan. Apakah alasan rujukan karena dokternya tidak ada, alatnya sedang maintenance, alatnya sedang rusak, obatnya yang tidak ada, itu harus jelas alasan rujukannya. Dan surat rujukan ini harus dibuat secara elektronik dan dapat dicetak kalau memang ini dibutuhkan. Itu Permenkes 17 pasal 17 Permenkes 16 2024. Nah, khusus untuk penerima rujukan, pasienkes penerima rujukan, maka harus melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada perujuk. Jadi kalau saya sebagai penerima rujukan, saya harus melakukan komunikasi kepada yang merujuk tadi. Nah, ketentuan ini dikecualikan untuk pasien rawat jalan. Serah terimanya juga harus jelas, termasuk juga memberikan pelayanan yang sesuai dengan indikasi medis sejak menerima rujukan. Nah, untuk penyakit yang tertentu dengan penyakit-penyakit kronis, maka penerima rujukan ini dapat melakukan rujuk balik. Tadi ketentuan rujuk balik diatur dengan Kemenkes. Nah, rujukan pasien dari fasilitas pelayanan perujuk tadi, ini bisa menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan rujukannya. Jadi kalau memang rujukannya membutuhkan peralatan yang lengkap, oksigen, ventilator mungkin sepanjang perjalanan, maka ini harus disesuaikan. Pasal 18, pasal 19, Permenkes 16 mengatur seperti itu. Nah, ada sanksi. Jadi, sanksi terkait sanksi administratif yang tadi dijelaskan oleh Dr. Halim, maka kewajiban pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh kementerian, dan sanksi itu nanti akan dikeluarkan oleh Dirjen. Jadi sanksi dikeluarkan oleh menteri tetapi melalui Dirjen. Nah, sanksi administratif ini pertama akan diberikan teguran tertulis, atau bisa juga teguran tertulis bersama dengan penurunan atau pencabutan status akreditasi. Jadi status akreditasi pasienkes yang kebanyakan hari ini paripurna dapat diturunkan atau dicabut status akreditasinya. Nah, kalau mengacu status akreditasi dapat dicabut ini terkesan kejam, tapi kalau mengacu kepada Permenkes 01 2012, itu justru lebih tegas lagi. Sanksi administratif terkait rujukan tadi itu bisa sampai kepada pencabutan izin tenaga medis, tenaga kesehatan yang lama ya, termasuk juga pencabutan izin operasional pasienkesnya. Itu lebih kejam lagi menurut saya. Nah, terkait perbedaan antara Permenkes 16 2024 dan Permenkes 01 2012, silahkan teman-teman bisa membaca perbandingannya di sini, juga ada di buku yang saya ringkas. Ini ketentuan mengenai sistem rujukannya, termasuk kemampuan pelayanan di Permenkes 01 itu tidak diatur, ya, termasuk tidak diatur juga mengenai tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya. Dan kemampuan pelayanan juga tidak diatur di Permenkes 01 2012. Nah, rujukan perorangan banyak perbedaan, terutama mengatur kepada gawat darurat dan kejadian luar biasa dalam hal-hal tertentu yang tadi dijelaskan oleh Dr. Sunarto. Mengenai rujukan vertikal horizontal ini lebih tegas dan lebih jelas di dalam Permenkes 16 2024, termasuk tata cara rujukan pelayanan perorangan yang mendapatkan persetujuan. Ini juga di dalam Permenkes 16 2024 lebih detail daripada yang Permenkes 01. Termasuk juga perawatan yang dilakukan dari sisi rujuk balik dan rujukan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat juga lebih jelas di dalam Permenkes 16 2024. Nah, mengenai surat rujukan juga ini sebenarnya hampir sama, hanya saja diperingkas bahwa rekam medis itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan, mulai dari identitas, nama, hasil pemeriksaan, obat yang sudah diberikan, alasan rujukan, terapi tindakan yang sudah dilakukan, itu mengacu kepada Permenkes 24 2022 tentang rekam medis. Nah, fasilitas perujuk itu juga diperjelas apa yang harus dilakukan perujuk sebelum melakukan rujukannya, termasuk fasilitas penerima rujukan harus melakukan apa, itu diperjelas dan dipertegas, bahkan dipertegas di dalam Permenkes 16 2024 tentang alat transportasinya harus dipastikan juga. Nah, kemudian mengenai rujukan sistem rujukan terintegrasi diperjelas dan dipertegas menggunakan elektronik yang diatur di dalam Permenkes 16 2024 yang tidak diatur dalam Permenkes 01 2012. Mengenai pencatatan pelaporan, ini yang tadi disampaikan Dr. Narto bahwa akan ada ya, karena sejak 12 November 2024 ada kewajiban mulai 12 November seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik itu klinik, puskesmas dan rumah sakit harus melakukan pencatatan pelaporan paling sedikit. Yang pertama,
proporsi pasien yang dirujuk. Berapa porsi sih 1 bulan, tiap hari, apakah ada yang dirujuk? Yang kedua, apakah pasien rujukan tadi sudah mendapatkan pelayanan yang di sana? Contohnya rumah sakit A, 1 hari itu merujuk 2 pasien. Apakah 2 pasien itu per hari itu sudah diterima di sana dan sudah dilayani? Makanya yang menerima pun apakah sudah melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada perujuk? Itu juga ketentuan yang diatur dalam Permenkes 16. Termasuk proporsi pasien yang dirujuk balik. Nah, ada berapa banyak sih, berapa persen sih dari yang diterima oleh perujuk dan dirujuk balik, termasuk jenis penyakit apa yang dirujuk dan apa yang dirujuk balik, dan respon time tadi yang disinggung oleh Dr. Sunarto, bahwa respon time ini harus juga diatur dan ini nanti akan dilakukan secara online, dan ini lebih detail, lebih jelas di dalam Permenkes 16 dan tidak di dalam Permenkes 01 2012. Nah, tanggung jawab pemerintah itu juga disinggung di dalam ketentuan, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi yang menarik adalah dihilangkannya peran organisasi profesi. Nah, ini mungkin perlu dipertanyakan juga kepada Dr. Sunarto. Di dalam Permenkes 01 2012 masih disinggung dan disebutkan peran organisasi profesi bersama dengan menteri, bersama dengan kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kabupaten kota, mengikut sertakan asosiasi perumah sakitan dan juga organisasi profesi. Tetapi di dalam Permenkes 16 2024 tidak lagi mengikut sertakan, jadi tidak diajak lagi nih, asosiasi rumah sakit nggak diajak, organisasi profesi kesehatan juga tidak diajak. Nah, tidak diajak ini mungkin pemerintah merasa mampu, atau mungkin pemerintah merasa lebih pede kalau tidak mengajak. Kemudian terkait pembinaan pengawasan, ini juga tadinya monitoring evaluasi juga mengajak organisasi profesi, tetapi di dalam Permenkes 16 2024 tidak lagi mengajak organisasi profesi. Kasihan deh, tidak diajak gitu ya. Kemudian terkait sanksi tadi yang saya sampaikan, bahwa sanksi tadi kalau di dalam Permenkes 16 2024 sedikit lebih lunak, teguran tertulis dan atau penurunan dan atau pencabutan status, di dalam Permenkes 01 2012 ini lebih ya kejam lagi kalau saya bilang. Dia bisa diberikan teguran lisan tertulis sampai kepada pencabutan izin praktek tenaga medis dan atau izin fasilitas pelayanan kesehatannya. Tetapi pemerintah mungkin melihat ini sangat membutuhkan, jadi tidak serta-merta aturan tindakan administratif yang diatur di dalam Permenkes 01 2012 dapat mencabut izin, tetapi hanya penurunan dan atau pencabutan status akreditasi. Dan ini sudah berlaku sejak 12 November 2024. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Beni Satria, pembahasan yang sangat mendalam telah hukum komparasi PMK yang lama dan yang baru. Dan yang paling penting, Dr. Beni menggarisbawahi hal-hal yang krusial dalam PMK nomor 16 ini, dan ini sangat membantu sekali untuk audiens dalam memahami dan serta melengkapi bahasan-bahasan yang sudah disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Dengan demikian selesai sudah sesi pertama, yaitu pemaparan dari pembicara. Selanjutnya moderator akan berpindah dari saya, Padang, Sumatera Barat, ke Pontianak, Kalimantan Barat, yang akan dipandu oleh Ketua ID Pontianak, Dr. Novianti, SPDHT BKL, untuk sesi berikutnya, yaitu penyampaian komentar penanggap dan diskusi. Dr. Novi, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, kepada Pak Senior, guru besar, dan teman-teman sejawat. Kita sudah mendengar 4 pemateri tentang tanggapan terhadap Undang-Undang Permenkes nomor 16